Oncidium falciparum ini merupakan ditransfer atau ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina, ya. Nah, untuk mengatasi malaria ini juga pemerintah juga saat ini sedang sangat concern untuk mencari atau menemukan obat-obatan baru karena efek resisten dari obat-obat anti malaria, ya. Kalau kita tahu bahwa banyak sebenarnya medicinal compounds yang sudah juga diperoleh dari tumbuhan-tumbuhan, ya, misalnya quinine, ya. Quinine ini kan diperoleh dari Cinchona ledgeriana, kemudian juga yang saat ini ada adalah obat malaria turunan artemisinin yang juga diisolasi dari Artemisia annua. Nah, Clusiaceae atau ya salah satu famili yang juga famili tumbuhan tingkat tinggi yang mengandung berbagai komponen atau berbagai senyawa aktif, ya. Ini adalah famili Clusiaceae. Salah satu genus di dalamnya yaitu genus Garcinia. Ada sekitar lebih dari 500 spesies dan juga spesies-spesies ini banyak juga terdapat di Indonesia bagian timur. Nah, dari Garcinia ini ternyata banyak senyawa-senyawa yang ditemukan yang memiliki efek atau memiliki bioaktivitas sebagai anti malaria, sebagai anti kanker, sebagai antioksidan, anti diabetes, dan banyak lagi. Nah, salah satu spesies dari genus Garcinia yang menjadi topik disertasi saya yang juga sudah dipublikasikan ini adalah Garcinia celebica. Garcinia celebica ini belum banyak publikasi yang yang menyatakan atau yang mendeskripsikan atau yang menjelaskan tentang senyawa-senyawa yang diperoleh di dalamnya dari Garcinia celebica ini. Hanya ada beberapa, ini ada 3 publikasi dan 1 publikasi ini yang sebagai dasar yang sangat kuat. Ini adalah publikasi dari BUI 2016. Ini beberapa golongan senyawa yang sudah diisolasi dari Garcinia celebica itu adalah golongan senyawa xanthon, golongan senyawa depsidon, dan golongan senyawa triterpenoid. Nah, belum ada laporan atau belum ada publikasi tentang senyawa turunan polyprenylate benzophenon dari tumbuhan Garcinia celebica yang saya publikasikan pada jurnal Biomedicine ini. Nah, Garcinia celebica ini saya ambil dari asal saya dari Merauke, Papua, dari Taman Nasional Wasur. Ini juga menjadi salah satu cara kami dari Lab Kimia Bahan Alam untuk juga membantu pemerintah untuk melakukan riset-riset ya sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan supaya kita bisa mendukung kemandirian obat-obatan, ya, kemandirian fitofarmaka di bidang kesehatan. Maka riset ini atau studi ini akan menampilkan atau menjelaskan tentang isolasi dan elusidasi struktur dari turunan senyawa polyprenylate benzophenon atau akan saya singkat dengan PPB, kemudian juga evaluasi aktivitas biologisnya secara in vitro dan didukung oleh studi in silico dan molekular docking, ya, studi in silico berupa molekular docking dan juga studi tentang ADMET untuk senyawa tersebut. Ini adalah material dan metode yang saya lakukan secara garis besar. Kulit akar Garcinia celebica ini diekstraksi, ya. Ini adalah uji pendahuluannya. Tempat ekstrak diuji pendahuluan antioksidannya, kemudian dipilih ekstrak etil asetat
yang akan dilakukan fraksinasi dan pemurnian sehingga mendapatkan 3 senyawa polyprenylate benzophenone or PPB yang selanjutnya diuji secara in vitro. Secara in vitro diuji antioksidan, cytotoxicity dan antiplasmodial, serta juga dilengkapi dengan studi in silico, molecular docking dan juga ADMET. Saya sampaikan secara ringkas saja tentang metode isolasi. Ini ekstrak etil asetat. Dari ekstrak etil asetat ini saya mendapatkan senyawa 1 melalui beberapa kali fraksinasi menggunakan vakum liquid kromatografi atau kromatografi cair vakum yang dilanjutkan juga dengan VLC tadi, dan juga rekristalisasi menghasilkan senyawa 1. Senyawa 1 ini adalah negatif siklosantosimol. Kemudian senyawa 2, senyawa isosantosimol ini saya dapatkan dari fraksinasi fraksi E2 melalui beberapa proses fraksinasi menggunakan VLC dengan kepolaran increasing polarity dari Luen, dilanjutkan dengan Spadex ya, dan juga rekristalisasi ini memperoleh senyawa 2, dan senyawa 3 ini saya dapatkan dari fraksinasi dari fraksi D melalui beberapa tahapan fraksinasi menggunakan VLC dan juga menggunakan Spadex dan rekristalisasi. Nah, selanjutnya untuk uji antioksidan ini kami di di kelompok riset ini kami melakukan 3 uji antioksidan, yaitu DPPH radical scavenging assay. Kemudian DPPH radical scavenging assay ini menggunakan radikal DPPH menggunakan metode yang dipaparkan oleh Dudon 2009. Kemudian juga menggunakan ABTS radical scavenging assay yang dilakukan oleh Lulan 2020, dan juga menggunakan ferric reducing antioxidant power atau FRAP assay berdasarkan publikasi dari Bensi 2017. Nah, mungkin yang baru yang selama ini sudah banyak dilakukan itu adalah ABTS dan DPPH radical scavenging assay. Nah, kami mencoba untuk menambahkan uji antioksidan ini dengan FRAP assay. Kemudian untuk in vitro cytotoxicity assay ini menggunakan 4 sel kanker. Yang digunakan adalah sel kanker HeLa, human cervix adenocarcinoma. Ini adalah sel kanker mulut rahim ya. Kemudian MCF7 atau human breast adenocarcinoma, ini sel kanker payudara. Kemudian A549, sel kanker A549 atau human lung carcinoma, ini kanker paru, dan juga B16, murine melanoma cancer cell lines ya. Dengan menggunakan Presto Blue assay. Ini dilakukan di lab Unpad. Kemudian untuk in vitro antiplasmodial assay ini juga dilakukan terhadap terhadap parasit Plasmodium falciparum strain 3D7 menggunakan laktat dehidrogenase atau LDH method. Lalu in silico molecular docking study ini menggunakan Molegro virtual docker. Ini juga kami dibantu oleh Profesor Siswandono dari Unair ya. Lalu ADMET prediction ini mempelajari tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toxicity dari ketiga senyawa yang saya peroleh. Ini menggunakan ADMET prediction menggunakan PKCSM online. Baik, ini adalah result and discussion
Pertama, untuk senyawa 1 berupa white powder serbuk putih dengan melting point ya atau titik leleh 222 hingga 224 derajat Celcius. Kemudian nanti untuk geseran-geseran kimia di NMR akan kita lihat selanjutnya. Lalu senyawa 2 berupa serbuk putih dengan titik leleh 168 sampai 170 derajat Celcius. Lalu senyawa yang ketiga berupa kristal jarum berwarna kuning dengan melting point 144 hingga 146 derajat Celcius. Baik, ini saya coba memaparkan satu structure elucidation of compound 1 ya compound 1. Ini nanti yang kedua dan ketiga itu adalah 3 senyawa ini adalah senyawa isomer. Senyawa isomer, jadi sebenarnya geseran kimianya tidak berbeda jauh, hanya ada beberapa perbedaan di beberapa geseran kimia karbon dan proton. Ini untuk senyawa PPB or polyphenylated benzophenone ini punya karakteristik yang sangat yang jelas ya. Yang pertama, dia memiliki aromatik proton pada daerah geseran kimia 6,7 hingga 7,28 ppm. Di daerah sini ini adalah geseran kimianya, adalah perbesarannya. Ini menggambarkan aromatik proton di daerah ini. Kemudian ciri khas berikutnya adalah memiliki terminal olefinic proton. Terminal olefinic proton ini kalau di sini yang saya tandai warna biru kotak biru ini adalah untuk proton di karbon nomor 37. Ini adalah salah satu ciri terminal olefinic proton untuk gugus dimetil alil. Lalu adanya prenil, mengapa dikatakan polyphenylated? Ini tentu ada lebih dari satu prenil. Nah, prenil ini ditunjukkan oleh adanya olefinic proton untuk unit prenil pada geseran kimia proton di daerah 4,91 dan 4,92 ppm. Ini perbesarannya di atas, namun dia tidak terlihat di sini. Kalau di proton NMR ini tidak terlalu terlihat jelas, tetapi data ini nanti saya ekstrak dia bisa dari korelasi HMBC dan korelasi lainnya. Lalu yang salah satu ciri yang juga paling jelas itu adalah untuk senyawa-senyawa PPB itu mempunyai metil yang cukup banyak. Kalau dilihat di sini senyawa siklosantosimol ini memiliki 9 metil. Maka di sini akan ada 9 metil proton ya pada daerah geseran kimia 0,84 hingga 1,73 ppm. Ini adalah ciri khas dari senyawa PPB untuk proton NMR. Nah, untuk karbon NMR juga punya ciri khas. Yang pertama adalah ada 4 karbonil karbon pada daerah yang cukup downfield atau dengan geseran kimia yang cukup tinggi, yaitu di atas 170 ppm. Nah, keempat karbonil karbon ini terdiri atas 1 isolated karbonil karbon di C9 ini pada geseran kimia 207,9 ppm. Lalu sebuah conjugated karbonil karbon ini C10 pada geseran 194,2 ppm, dan juga 2 karbonil karbon pada geseran kimia 196,4 dan juga 173,7 ppm. Nah, nanti di sini perbedaan senyawa 1, 2, dan 3, senyawa 3 saya itu geseran kimia di C1-nya ini yang berubah karena putusnya siklik gugus piran ini ya. Kemudian di sini menjadi OH. Nah, ini membuat geseran kimianya lebih tinggi karena dia lebih downfield. Nah, lalu ada juga sp3 quaternary carbon ini pada 4,91, kemudian 47,1, 52,9 dan 69,5. Ini untuk karbon di nomor 4, nomor 5, dan nomor 8. Nah,
Salah satu ciri khusus lagi dari PPB ini adalah punya atom-atom karbon kiral yang cukup banyak. Atom-atom, makanya kalau senyawa PPB ini banyak sekali ragamnya ya, maksudnya banyak sekali jenisnya. Dia berbeda saja sedikit posisi konfigurasinya ya, karena dia konfigurasi ruang itu juga bisa membuat namanya juga bisa berbeda, sudah disebutkan berbeda. Dari semua karakteristik ini, kalau dilihat ini ada membentuk suatu skeleton atau suatu kerangka yang sangat khas, yaitu kerangka turunan benzofenon bisiklo 3,3,1-nonen. Ini adalah kerangka benzofenon derivatif. Nah, saya sampaikan tadi bahwa ini tidak saya tampilkan yang senyawa kedua dan ketiga dalam bentuk spektrumnya, tetapi di dalam tabel ini bisa terlihat ya, yang contohnya yang ketiga ini senyawa 3 santosimol ini perbedaannya dengan senyawa 1 adalah di karbon nomor 31 dan karbon nomor 1 ini terlihat jelas tadi dari 173 di senyawa 1 dia berubah menjadi geseran kimia 195,8 di senyawa 3. Kemudian juga perbedaannya tadi di atom karbon nomor 31 ini pasti juga berbeda ya, dari 88,5 menjadi 148,5. Nah, seperti itu. Ya, untuk biological activity-nya dari antioksidan terlihat untuk senyawa, saya melihatnya dari ekstrak dan senyawa. Untuk ekstrak ini DPPH-nya ekstrak diklorometan mempunyai IC50 yang paling rendah untuk antioksidan DPPH, kemudian N-heksan itu untuk antioksidan ABTS, sedangkan FRAP itu yang paling tinggi FRAP-nya itu adalah ekstrak etil asetat. Kemudian untuk ketiga senyawa ya, senyawa 1, 2 dan 3 terlihat bahwa senyawa 3 itu menunjukkan aktivitas atau ya aktivitas antioksidan yang lebih tinggi daripada kedua senyawa lainnya ya, ditunjukkan dengan IC50 DPPH dan ABTS yang lebih rendah dan nilai FRAP atau FRAP value yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk nilai IC50 itu dia harus lebih rendah itu yang lebih aktif, tapi kalau FRAP lebih tinggi itu yang lebih aktif. Nah, kalau di sini bisa dibandingkan secara structure activity relationship atau SAR, itu bisa dikatakan atau kami mempropose bahwa antioksidan ini aktivitas antioksidan dari senyawa 3 ini disebabkan oleh adanya atau lebih banyaknya gugus hidroksil. Ya, jadi kalau senyawa 1 dan 2 ini punya 2 gugus hidroksil, sedangkan senyawa 3 ini mempunyai 3 gugus hidroksil. Selanjutnya untuk cytotoxicity dari senyawa 1, 2 dan 3, untuk senyawa 2 ini kalau dilihat compounds atau senyawa 1 dan 3 ini menunjukkan sitotoksisitas yang tinggi jika dibandingkan dengan cisplatin sebagai positif kontrol. Ya, jadi ketiganya itu memiliki, kalau boleh dikatakan itu lebih aktif daripada cisplatin sebagai positif kontrol. Ya, nah untuk senyawa 2 ini menunjukkan sitotoksisiti yang paling tinggi terhadap sel HeLa, MCF7 dan B16. Sedangkan untuk sel Ali549 ini lebih tinggi di senyawa 1. Walaupun dia sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh ya, 13,77 dengan 13,99. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa senyawa 2 itu adalah yang paling aktif ya. Kemudian
senyawa 1 dan 2 ini lebih aktif dibandingkan dengan senyawa 3. Nah, secara kimia kita melihat hubungan antara aktivitas dengan strukturnya, maka kami mempropos atau kami mengusulkan bahwa ini bisa dilihat bahwa pengaruhnya itu ada pada cincin piran dan juga pada gugus prenil. Kalau dibandingkan senyawa 1, senyawa 2, dan senyawa 3 di prenilnya, terlihat bahwa yang 1 dan 3 ini punya dimetil alil, sedangkan yang senyawa 2 ini prenil ya, ini dia berubah menjadi dimetil alil. Maka the change of a prenyl group, dia perubahan dari prenil ke dimetil alil bisa jadi atau kemungkinan menurunkan sitotoksisitasnya. Lalu juga ini terbukanya cincin piran ini pada C31 ya, ini menurunkan aktivitas atau sitotoksisitas dari senyawa ini. Kalau kita lihat senyawa 1 dan 2 ini masih tertutup ya, siklik, sedangkan senyawa 3 ini sudah terbuka. Jadi 3 ini dia sudah terbuka dan juga dia dimetil alil, maka dia memiliki sitotoksisitas yang lebih rendah. Kemudian untuk aktivitas antiplasmodial juga bisa terlihat bahwa senyawa 2 itu yang menunjukkan aktivitas antiplasmodial. Jadi ini juga kemungkinan dipengaruhi oleh adanya ini tadi ya, pembentukan rantai cincin piran dan juga kehadiran dari phenyl group dari senyawa 2. Lalu kami juga mencoba untuk mempelajari molekular dockingnya atau interaksi antara senyawa ini dengan enzim atau reseptor yang ada yang ada mungkin ada di dalam tubuh makhluk hidup ini menggunakan secara in silico atau secara komputasi ya. Nah, untuk human alpha estrogen receptor ini untuk kanker kami menggunakan human alpha estrogen receptor ya. Kalau di protein data bank ini identitasnya itu 3ERT ya. Lalu terlihat bahwa ketiganya ini senyawa 3 ya. Senyawa 3 kalau dibandingkan dengan obat anti kanker hidroksi 4-hidroksitamoxifen, ini yang paling rendah di antara ketiganya ini adalah energi yang dibutuhkan Moldok score. Semakin rendah energi yang dibutuhkan untuk berinteraksi antara ligan ya dengan reseptor itu kan semakin bagus ya. Makanya kalau kita lihat di sini memang dia belum mencapai seperti hidroksitamoxifen, tetapi senyawa 3 ini mempunyai Moldok score yang hampir mendekati hidroksitamoxifen. Lalu juga bisa terlihat di sini gugus-gugus ikatan-ikatan yang terjadi ada hydrogen bonding dan steric interaction. Ini untuk human alpha estrogen receptor. Sedangkan untuk yang malaria ini kami mempelajari menggunakan enzim Plasmodium falciparum lactate dehidrogenase enzim PDB ID-nya 1CET. Juga terlihat di sini bahwa ketiga senyawa ini lebih rendah Moldok score-nya dibandingkan dengan kloroquine sebagai obat anti malaria. Nah, secara ADMET atau studi terhadap molekul itu apakah dia bisa nantinya dijadikan obat atau tidak seperti itu ya secara sederhananya, maka dipelajari bahwa secara absorpsi ini untuk absorpsinya all compounds atau semua senyawa ini menunjukkan permeability yang cukup tinggi dan juga dia penyerapannya di usus itu tinggi ya. Kemudian secara distribusi ini semua senyawa ini dapat terdispersi dengan baik di dalam plasma darah.
Kemudian tapi senyawa 1 dan 3 yang dapat mencapai blood-brain barrier-nya sampai ke otak ya. Kemudian secara metabolisme ini mereka tidak mempengaruhi sitokrom CYP450. Kemudian ekskresi untuk ekskresi pengeluarannya ini ketiganya dikategorikan sebagai low clearance ya. Low clearance artinya pengeluarannya itu lambat ya. Nah, ini juga yang menjadi perhatian nantinya. Kemudian tetapi ketiga senyawa ini tidak menunjukkan kontraindikasi seperti itu. Lalu toksisitas dari toksisitasnya senyawa 2 ini dia lebih toksik dibandingkan kedua senyawa yang lain. Tetapi ketiganya itu tidak hepatotoksik. Nah, dari pembahasan yang saya sudah sampaikan, ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, telah diisolasi 3 senyawa PPB dari ekstrak etil asetat kulit akar Garcinia celebica, yaitu negatif siklosantosimol, isosantosimol, dan santosimol. Kemudian juga yang aktivitas antioksidan yang paling tinggi untuk ekstrak adalah ekstrak metilen klorida untuk DPPH, kemudian ekstrak N-heksan untuk ABTS, dan ekstrak etil asetat untuk FRAP. Kemudian senyawa 3 menunjukkan aktivitas antioksidan yang paling tinggi. Kemudian senyawa 2 menunjukkan sitotoksisitas yang paling tinggi terhadap HeLa, MCF, 7 dan B6 cell lines. Senyawa 2 juga menunjukkan aktivitas terhadap Plasmodium falciparum strain 3D7, dan secara ADMET ketiganya itu sangat potensial untuk dijadikan oral drug candidate. Nah, semuanya ini menunjukkan bahwa ada nilai yang sangat tinggi dari Garcinia celebica sebagai natural resource in the medicinal area of malaria and cancer. Kami penelitian ini didanai oleh penelitian keilmuan dari ITS, dan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Bapak Rektor Universitas Musamus yang sudah memberikan izin untuk melanjutkan studi, kemudian juga Dirjen Dikti Kemenristek sekarang Kemendikbudristek ya, dalam beasiswa BPPDN, kemudian juga Bapak Dr. Edwin Rizky Sukandar, ini juga yang dari Chulalongkorn University dalam membantu untuk structure elucidation, kemudian Prof. Siswandono dari Universitas Erlangga yang juga membantu dalam koleksi molecular docking data, dan juga Mr. Lahisa dari Balai Taman Nasional Wasur untuk koleksi material atau bahan, dan juga Dr. Elvira Hermawati dari ITB Bandung untuk NMR measurement. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bu ini atas presentasinya yang luar biasa ya. Saya kira sangat jelas apa yang sudah disampaikan ya, dan menginspirasi teman-teman yang tertarik penelitian di bidang bahan alam. Oke, baik, untuk selanjutnya kita beralih ke pematerian kedua, itu Mas Ribi Ainur Basri. Ada Mas Ribi, dipersilahkan untuk share PowerPoint. Baik, terima kasih Pak Asran. Mohon izin untuk share